Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional bidang Matematika SMA tahun 2021. Hari pertama soal nomor 2. Diberikan segitiga lancip ABC. Titik D dan E berturut-turut merupakan titik tengah segmen AB dan AC. Misalkan L1 dan L2 berturut-turut merupakan lingkaran luar segitiga ABC dan ADE. Garis CD memotong lingkaran L1 dan L2 pada M, di mana M tidak sama dengan C dan N tidak sama dengan D. Jika panjang DM dan DN itu sama, buktikan bahwa ABC merupakan segitiga sama kaki. Nah, gambar di soal lebih kurang nanti akan seperti ini ya. L1-nya adalah lingkaran luar segitiga ABC, sementara L2 adalah lingkaran luas segitiga ADE. Nah, untuk mengerjakan soal ini, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita nanti akan menggunakan aturan dari power of point. Selanjutnya, kita butuh teorema-teorema yang berhubungan dengan segi 4 tali busur. Lalu kita butuh pemahaman tentang aturan kosinus. Lalu yang tak kalah penting adalah kita harus tahu dulu definisi dari segitiga sama kaki. Jadi sebuah segitiga sama kaki itu minimal atau setidaknya dua sisinya sama panjang. Oke, jadi titik D tadi dan titik E berturut-turut merupakan titik tengah segmen AB dan AC. Nah, di sini maka kemudian pertama kali yang akan saya lakukan adalah saya akan misalkan panjang dari AD, yang mana panjang AD sama dengan panjang BD sama dengan X. Kemudian panjang AE sama dengan panjang EC sama dengan Y. Kemudian panjang DM, karena panjang DM sama dengan DN ya. Panjang DM sama dengan panjang DN sama dengan Z. Oke, kita mau gunakan segi 4 tali busur ini dulu. Segi 4 tali busur AMBC. Nah, pada segi 4 tali busur AMBC berlaku panjang AD dikali BD itu akan sama dengan panjang MD dikali panjang CD. Karena D adalah titik potong antara AB dan CM. Nah, panjang AD sendiri tadi sudah disebutkan panjang AD sama dengan X. Panjang BD juga X, berarti kita punya X kuadrat sama dengan panjang MD atau DM tadi kita misalkan sama dengan Z. Berarti kita punya Z dikali panjang CD. Nah, panjang CD tak lain adalah panjang CN ditambah DN. Panjang CN ditambah DN. Nah, panjang DN sendiri adalah Z. Sehingga kita punya X kuadrat sama dengan Z dikali CN ditambah Z kuadrat. Itu dari segi 4 tali busur AMBC. Katakanlah ini sebagai persamaan pertama. Kemudian dari power of point pada lingkaran kedua, yaitu pada lingkaran luar segitiga ADE, maka berlaku dari titik C
panjang CE dikali panjang CA akan sama dengan panjang CN dikali panjang CD. Nah, panjang CE dan AE tadi kan sama ya, sama-sama Y panjangnya. Berarti panjang CE dikali panjang CA tak lain adalah Y dikali 2Y. Sama dengan panjang CN dikali panjang CD. Panjang CD adalah CN ditambah ND. Panjang ND atau DN sama dengan Z. Sehingga dari point of point pada lingkaran kedua kita bakal punya 2Y kuadrat sama dengan CN kuadrat ditambah Z dikali CN. Sebutlah ini sebagai persamaan kedua. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita coba jumlahkan persamaan pertama ditambah dengan persamaan kedua. Ruas kiri persamaan pertama ditambah ruas kiri persamaan kedua nanti akan kita dapat X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Sementara ruas kanannya kalau kita jumlahkan kita bakal punya CN kuadrat ditambah 2 kali Z dikali CN kemudian ditambah CN kuadrat. Nah, ruas kanan ini tak lain adalah CN ditambah Z dikuadratkan. Nah, CN ditambah Z itu kan tak lain adalah CN ditambah ND atau panjang CD. Berarti kita punya panjang CD dikuadratkan sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kita pandang segitiga ACD. Jadi yang belum kita manfaatkan kan aturan kosinus ya. Dari segitiga ACD kemudian akan berlaku bahwa panjang CD kuadrat itu tak lain sama dengan panjang AD kuadrat ditambah panjang AC kuadrat dikurang 2 dikali panjang AD dikali panjang AC dikali kosinus sudut A. Nah, panjang CD kuadrat tadi sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Jadi tinggal kita substitusikan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan AD kuadrat. AD adalah X, berarti kita punya X kuadrat ditambah panjang AC. Panjang AC adalah 2Y. 2Y dikuadratkan tak lain adalah 4Y kuadrat. Kemudian dikurang 2 dikali X, karena panjang AD adalah X. Kemudian dikali AC. AC-nya 2Y, berarti 2 kali X dikali 2Y, kita bakal punya 4XY dikali cos sudut A. Jadi nanti tinggal dicari sehingga diperoleh nilai dari cos sudut A sama dengan 2Y kuadrat per 4XY atau sama dengan Y per 2X. Itu nilai dari kosinus sudut A. Ingat tujuan kita tadi adalah membuktikan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Nah, sekarang masih menggunakan aturan kosinus, tetapi aturan kosinusnya kita aplikasikan pada segitiga ABC. Jadi, tujuan dari langkah sebelumnya adalah mencari nilai dari kosinus sudut A. Sekarang kita lihat segitiga ABC, maka dari segitiga ABC berlaku panjang BC dikuadratkan akan sama dengan panjang AB dikuadratkan ditambah AC kuadrat dikurang 2 kali panjang AB dikali panjang AC dikali kosinus sudut A. Panjang AB adalah 2X, berarti ini kita punya 2X dikuadratkan ditambah panjang AC juga panjang AC 2Y. 2Y dikuadratkan kemudian dikurang 2 dikali 2X dikali 2Y dikali kosinus sudut A. Nilai dari kosinus sudut A tak lain adalah Y per 2X. Karena X tidak sama dengan 0, maka kita punya BC kuadrat sama dengan 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dikurang. Nah, ini nanti 2X dan 2X-nya bisa dicoret. 2 kali 2Y dikali Y tak lain adalah 4Y kuadrat. 4Y kuadrat dikurang 4Y kuadrat adalah 0, berarti kita punya BC sama dengan 4X kuadrat.
4x kuadrat adalah 2x dikuadratkan. Nah, 2x, kalau kita lihat di gambar, 2x itu adalah panjang AB. Berarti, sorry, ini BC kuadrat ya. Berarti BC kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat. Dengan kata lain, maka di sini kita punya panjang BC sama dengan panjang AB. Nah, ingat kembali bahwa yang diinginkan oleh soal adalah kita membuktikan bahwa ABC itu segitiga sama kaki. Nah, syarat segitiga sama kaki itu punya setidaknya dua sisi yang sama panjang. Nah, karena di sini di segitiga ABC itu kita sudah buktikan bahwa panjang BC sama dengan AB, maka terbukti bahwa segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.